Oke men, balik lagi bersama saya di channel YouTube The Man Project. Video kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial bagaimana cara memanfaatkan power supply bekas komputer yang sudah lagi tidak digunakan. Dengan syarat untuk power supply yang kita gunakan ini adalah power supply yang masih aktif atau power supply yang tidak rusak, meskipun bekas. Oke, jadi kurang lebih hasilnya seperti ini, sangat sederhana. Bagian bawah itu adalah soket AC 220 volt. Yang atas ada saklar utama dan di sebelahnya lagi adalah kipas pendingin dari bawaan power supply-nya sendiri. Dan atasnya lagi ini ada sebuah kipas pendingin dari beberapa komponen tambahan. Lalu bagian belakang ini ada satu buah pegangan dan pegangan ini bekas dari pegangan lemari baju. Tentunya sudah lengkap dengan 4 buah kaki karet. Lalu samping sebelah kanan itu ada beberapa kabel dan kabel ini adalah kabel dari bawaan power supply bekas komputernya sendiri. Lanjut di bagian depan ada 2 buah banana jack output. Jadi tegangan output yang dikeluarkan dari banana jack ini adalah tegangan DC variabel. Lalu di sebelahnya ada 1 buah jack output 5,5 mm yang tersambung secara paralel di banana jack output sebelah kiri. Lanjut sebelah kanan ada 2 buah jack output USB 5 volt. Sedangkan yang bawah itu adalah modul proteksi auto cut off. Jadi fungsinya ketika kita mengecas sebuah aki atau rangkaian baterai lainnya, kita tidak perlu khawatir lagi untuk pengisian baterai overcharging. Lanjut beberapa komponen yang di bagian atas. Di sini ada 1 buah saklar untuk menghidupkan fitur LED tester. Jadi yang atas ini adalah sebuah LED tester yang sudah lengkap dengan indikator voltase. Sedangkan yang bawah ini adalah fitur volt DC variabel. Tentunya sudah lengkap dengan knop pengatur voltase dan juga knop untuk ampere meter. Pastinya bisa kita set di tegangan terendah hingga tegangan tertinggi. Lalu untuk output DC-nya berada di depan ini ya men, di banana jack maupun di soket 5,5 mm dan sudah lengkap dengan sikring pengaman. Lalu yang sebelah kanan ini adalah sebuah modul konverter PSU 24 pin. Jadi tinggal kita colok saja kabel 24 pin dari PSU dan kita sambungkan ke modulnya. Pastinya modul ini sudah memiliki banyak variasi tegangan output. Dan masing-masing dari tegangan outputnya sudah memiliki 1 buah sikring pengaman. Tentunya sudah ada saklar dan juga lampu indikator. Baiklah men, kurang lebih seperti ini untuk penjelasan dari beberapa fitur yang terdapat di PSU bekas komputer yang berhasil saya manfaatkan. Mari kita nyalakan dan lanjut pengetesan. Pertama, kita tancapkan terlebih dahulu soket kabel AC 220 volt. Lalu untuk saklarnya kita aktifkan. Dan PSU ini tidak akan langsung menyala kalau saklar yang ada di modul konverter tidak kita on-kan. Setelah kita on-kan, untuk lampu indikator pastinya akan menyala dan semua fitur akan berfungsi. Khusus untuk LED tester, ini saya berikan saklar sendiri. Ketika on akan menunjukkan angka 30 volt. Sedangkan untuk modul proteksi auto cut off, ini akan berfungsi secara otomatis ketika baterai atau aki kita hubungkan. Lalu untuk semua kipas pendingin juga sudah aktif. Mari kita lanjut untuk pengetesan. Oh ya, sebelum kita gunakan, untuk knop pengaturan ampere, ini ketika kita fullkan, dia tidak akan menunjukkan angka di bagian indikator volt ampernya. Jadi knop ampere meter ini berfungsi secara otomatis ketika kita berikan beban. Dan tidak semua beban juga bisa kita atur untuk ampere meternya. Sedangkan untuk volt DC variabelnya, ini memiliki tegangan input minimal 1,2 volt dan maksimalnya hingga 42 volt. Oke, knopnya sudah mentok di 42 volt. Baiklah, untuk pengetesan pertama, ini akan saya gunakan untuk mengetes beberapa lampu LED. Pastinya kita butuh sepasang kabel multitester atau kabel capit buaya. Oke, ini saya punya beberapa lampu LED kecil seperti ini. Lalu akan saya hubungkan kutub positif dan negatifnya. Dan lampu LED ini akan menyala. Selain menyala, kita juga tahu voltase yang dibutuhkan untuk lampu LED ini. Jadi setiap lampu LED ini memiliki voltase yang berbeda. Warna nyalanya berbeda, voltasenya pun juga berbeda. Dengan adanya LED tester ini kita bisa tahu tegangan yang dibutuhkan berbagai macam jenis lampu LED. Dan tegangan yang dihasilkan dari masing-masing LED ini muncul secara otomatis men. Jadi kita tidak perlu mengeset tegangan, tinggal kita hubungkan kaki positif dan juga kaki negatif berbagai macam LED tanpa harus mengeset tegangan. Jadi intinya tegangan menyesuaikan beban.
Jadi bisa digunakan untuk beban LED berkapasitas tegangan 1 volt hingga 30 volt. Oke lanjut, selain LED tester, power supply bekas komputer ini bisa kita gunakan untuk mengecas berbagai macam jenis smartphone. Tapi sayangnya, untuk USB output 5 voltnya belum memiliki fitur fast charging. Jadi hanya pengecasan standar saja men. Dan bisa kita gunakan untuk mengecas berbagai macam jenis power bank. Baterai isi ulang mainan anak-anak pun juga bisa. Tinggal kita colokkan dan baterai ini sudah bisa dicas ulang. Selain itu, juga bisa kita manfaatkan untuk pengecasan berbagai macam jenis mikrofon. Tinggal colok dan mikrofon ini sudah bisa dicas ulang. Tidak hanya satu mikrofon, 2 mikrofon sekaligus bisa kita cas secara bersamaan. Selain mikrofon, untuk handy talkie pun juga bisa kita cas menggunakan power supply bekas komputer ini. Perlu diingat, untuk adaptor handy talkie ini berbeda ya men untuk input tegangannya. Ada yang 10 volt, ada juga yang 12 volt. Caranya mudah sekali, tinggal kita set saja di tegangan 10 volt. Untuk arus ampernya, saya putar di separuh saja. Lalu tinggal kita colokkan jack 5,5 mm ke bagian desktopnya. Oke, untuk lampu indikatornya sudah menyala, tinggal kita tancapkan saja untuk HT-nya. Lampu di desktop sudah menyala dan artinya sudah mengecas. Lalu untuk ampernya juga sudah berjalan. Lalu untuk HT1-nya ini memiliki tegangan 12 volt. Tinggal kita colokkan saja kabel konektornya dan kita sambungkan di modul konverter PSU 24 pin. Tentunya di tegangan yang 12 volt. Tinggal kita tancapkan dan bisa mengisi ulang. Oke, ini lampu merah sedang mengisi dan lampu hijau artinya sudah penuh. Oke, ini dalam satu power supply sudah bisa mengecas berbagai macam perangkat secara bersamaan. Selain itu, power supply ini juga bisa kita gunakan untuk mengecas baterai dan menghidupkan perangkat elektronika seperti handphone. Tinggal kita set tegangan baterai yang hendak kita cas. Ini akan saya set di 3,7 volt. Pastinya sudah bisa kita gunakan untuk mengecas sebuah baterai 18650 dan kita tidak perlu sebuah BMS. Jadi hanya baterai saja dan tinggal kita colokkan seperti ini men, di kutub baterai positif dan juga negatifnya. Lalu ampermeter akan berjalan seperti ini dan semakin turun ampernya berarti baterai kita semakin penuh. Tidak hanya untuk baterai 18650 melainkan semua jenis baterai bisa kita cas ulang. Selain untuk mengecas baterai, kita juga bisa memanfaatkan power supply bekas komputer ini untuk catu daya berbagai macam jenis perangkat elektronika. Jadi ini sebagai contoh, untuk handphone tanpa baterai akan saya nyalakan menggunakan PSU ini. Dan handphone ini sudah bisa menyala normal dengan tegangan 3,7 volt. Jadi power supply ini bisa kita manfaatkan untuk servis berbagai macam jenis handphone. Selain itu, alat ini juga bisa kita manfaatkan sebagai tembak komponen yang short. Ini akan saya set di tegangan yang paling minim yaitu 2,5 volt. Lalu untuk ampernya akan saya putar secara penuh. Lalu sebagai contoh, untuk komponen yang short, saya menggunakan kabel serabut kecil. Tinggal kita konsletkan saja seperti ini dan kabel serabut sudah putus. Oke men, untuk pengetesan yang terakhir, kita gunakan untuk mengecas sebuah aki motor. Selain aki motor, aki mobil, aki truk, aki pesawat pun juga bisa kita cas menggunakan power supply bekas komputer ini. Dan pastinya sudah memiliki fitur auto cut off. Oke, caranya sangat mudah sekali, tinggal kita set saja di tegangan 13 volt sebagai contoh untuk pengecasan aki 12 volt. Lalu tinggal kita berikan capit buaya di bagian output modul proteksi auto cut off-nya. Pastikan jangan sampai terbalik untuk kutub positif dan negatifnya. Lalu kabelnya ini tidak akan konslet ketika kita hubungkan seperti ini. Lalu untuk modul auto cut off-nya ini tidak akan berfungsi jika tidak kita sambungkan ke aki atau ke baterai. Jadi ketika kita sambungkan ke aki, untuk modul auto cut off-nya akan menyala secara otomatis dan akan mengecas tentunya. Oke, ini sudah mulai mengecas dan menunjukkan 12,8 volt dan akan mati otomatis di tegangan 13 volt. Karena modul ini sudah saya set di tegangan 13 volt, akan berhenti otomatis untuk pengecasan. Oke, ini sudah berhenti di pengecasan 13 volt dan akan turun menjadi 12 volt. 12 volt itu adalah tegangan dari akinya sendiri. Jadi meskipun kita hubungkan kembali seperti ini, dia akan berhenti mengecas karena kondisi baterai sudah penuh. Kebetulan juga untuk aki yang saya gunakan adalah aki yang masih normal dan kondisinya masih penuh men.
Jadi pada intinya, untuk modul proteksi auto cut off ini bisa kita setting untuk mulai mengecas di berapa volt dan juga berhenti mengecas di berapa volt. Dan modul ini bisa untuk semua jenis baterai, bertegangan 6 volt sampai dengan 60 volt. Tapi khusus untuk power supply ini hanya maksimal 40 volt. Jadi bisa kita gunakan untuk pengecasan baterai maksimal 40 volt. Baiklah men, untuk cara mengeset modul proteksi auto cut off ini akan saya tunjukkan di akhir video atau di video part yang kedua. Karena video ini akan saya bagi menjadi part 1 dan part 2 agar mirip dengan sinetron men. Baiklah, semua ini adalah komponen tambahan yang saya letakkan di PSU bekas komputer. Yang pertama, saya menggunakan modul konverter terminal desktop untuk power supply 24 pin. Jadi modul ini cocok dengan power supply ATX 24 pin. Jadi modul ini dapat menjadikan power supply dengan banyak variasi tegangan output, dengan output terminal binding pos, dan masing-masing tegangan sudah dilengkapi dengan proteksi menggunakan Sekring 10 ampere. Tentunya sudah menggunakan saklar on off dan juga lampu LED indikator. Untuk harga dari modul ini sekitar Rp25.000 men. Berikutnya saya juga menggunakan modul step up down 8 ampere. Jadi modul ini memiliki dua fungsi dalam satu alat, yaitu bisa menaikkan tegangan input dan juga bisa menurunkan tegangan input. Pastinya untuk outputnya tetap stabil walaupun input naik turun, atau bisa dibilang stabilizer. Tentunya sudah lengkap dengan pengaturan volt dan ampere meter. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau kalian beli jangan sampai keliru men. Ketika kita lihat di toko online itu kadang bentuknya mirip namun fungsinya berbeda. Dan pastikan untuk harganya di atas Rp70.000. Tegangan input dari modul ini minimal 5 volt dan maksimal di 30 volt. Oke, jadi bentuknya kurang lebih seperti ini ya men. Modul auto step up down bisa menurunkan tegangan dan juga bisa menaikkan tegangan. Oke, selanjutnya saya juga menggunakan modul yang karakternya sama, yaitu modul auto step up dan auto step down. Dan ini yang tipe XL6009. Fungsinya juga sama, bisa menaikkan dan menurunkan tegangan secara otomatis. Oke, berikutnya saya juga menggunakan satu buah kipas pendingin. Ukurannya 4x4 cm dan tegangannya 12 volt. Lalu satu pasang binding pos seperti ini. Lalu juga satu pasang banana jack female. Lanjut saya juga menggunakan dua buah potensio mono. Jadi bentuknya seperti ini untuk potensio mononya, dan ini ukuran B250K. Jadi potensio mono ini untuk menggantikan potensio yang ada di modul 8 ampere. Pastinya sudah lengkap dengan knop plastik. Oke, berikutnya saya juga menggunakan satu buah Sekring holder dan sudah lengkap dengan Sekring 10 ampere di bagian dalamnya. Terus ada satu buah saklar. Kebetulan ini saklar yang saya gunakan adalah saklar 3 kaki. Lanjut ada satu buah DC voltmeter digital. Jadi DC voltmeter digital ini memiliki 3 kabel ya men. Dan pastikan kalian kalau beli yang 3 kabel. Terus saya juga menggunakan satu buah volt dan ampere meter seperti ini. Ini modul harganya sekitar 14 ribuan. Berikutnya ada dual step down USB seperti ini. Jika kalian beli mungkin kalian bisa menggunakan yang 4 buah output USB ya men. Itu mungkin lebih baik. Lalu ada satu buah soket konektor 5,5 mm. Lalu ada juga modul proteksi auto cut off untuk tipenya XHM603. Modul ini harganya 40 ribuan. Fungsi dari modul ini adalah perlindungan overcharger, perlindungan over discharger, dan juga perlindungan short circuit. Input minimal 12 volt dan maksimalnya di 24 volt DC. Dan bisa untuk semua jenis baterai bertegangan 6 volt sampai dengan 60 volt. 4 buah kaki karet seperti ini. Dan juga mur dan baut. Oke, untuk mur baut yang saya gunakan ini adalah mur baut dengan panjang 2 cm. Untuk diameternya ini di 3 mm. Lalu ada beberapa potong kabel. Dan yang terakhir tentunya sebuah power supply bekas komputer. Pastikan untuk power supply bekas komputer ini masih berfungsi atau masih bisa digunakan ya men, meskipun ini barang bekas. Jadi power supply bekas komputer yang saya gunakan ini kebetulan mereknya Simbada. Lalu di sini sudah ditunjukkan berbagai macam jenis tegangan dan maksimal outputnya. Dan kebetulan juga untuk power supply bekas komputer yang saya gunakan ini memiliki output 24 pin. Kadang juga ada yang 20 pin.
Untuk menyalakan sebuah power supply ini, kita perlu jumper di bagian kabel yang warna hijau dan juga kabel yang warna hitam. Tujuan untuk menyalakan power supply ini agar kita tahu power supply yang kita pakai masih berfungsi atau tidak. Oke, untuk kabel warna hijau dan kabel warna hitam sudah saya jumper. Lalu tinggal kita tancapkan saja untuk soket PLN-nya dan kita tes. Oh ya men, perlu kita ketahui, untuk warna kabel dari power supply komputer ini, setiap warna itu memberikan kode voltase yang berbeda. Jadi pada umumnya power supply seluruh dunia ini warnanya sama ya men untuk kabel outputnya. Kabel kuning itu memiliki tegangan output plus 12 volt, kabel merah plus 5 volt, kabel orange plus 3,3 volt, dan kabel hitam itu adalah ground atau negatif. Oke, jika kita sudah mengetahui warna kabel dan juga nilai voltasenya, akan kita tes untuk tegangan outputnya untuk memastikan power supply ini berfungsi. Oke, ini kabel kuning menunjukkan 12 volt, lalu kabel yang orange 3,4 volt. Jadi power supply yang saya gunakan adalah normal ya men. Oke, jadi sebenarnya mudah sekali untuk memanfaatkan sebuah power supply bekas komputer ini. Jadi tinggal kita berikan saja modul konverter PSU 24 pin seperti ini, dan tinggal kita colokkan di bagian input pin 24-nya. Lalu saklar kita on kan, dan output tegangan sudah berfungsi tanpa kita harus menjumper kabel warna hijaunya. Tapi semua ini kurang sempurna jika kita tidak berikan beberapa modul yang lainnya. Oke, sebelum kita rangkai, kita siapkan terlebih dahulu lembaran pipa PVC. Ini untuk ukurannya. Setelah sudah kita potong, kita siapkan sebuah lem terkuat di dunia. Jadi lem instan ini untuk mengelem pipa PVC agar menjadi box untuk tempat beberapa komponen tambahan. Tinggal kita berikan lem super kuat di dunia dan kita letakkan saja seperti ini. Kita ulangi terus hingga menjadi box yang kita inginkan. Oh iya men, bagi kalian yang belum pernah subscribe di channel YouTube The Main Project, silahkan di subscribe karena saya akan selalu membagikan video yang bermanfaat maupun tidak bermanfaat. Oke, ini sudah selesai, kurang lebih hasilnya seperti ini. Bagian tutup tidak perlu kita lem terlebih dahulu. Jika sudah seperti ini men, bagian bawah boxnya ini akan kita ukur sesuai dengan lubang baut yang ada di bagian power supply-nya. Oke, ini adalah lubang bautnya yang ada di power supply, yaitu baut untuk mengunci komponen dari power supply-nya sendiri. Jadi kita paskan di bagian box yang telah kita buat dan kita lubangi sesuai dengan polanya. Jika sudah, untuk sampingnya kita cowok seperti ini untuk tempat kabel yang dari power supply. Untuk melubangi saya menggunakan mata bor serbaguna. Ini adalah mata bor andalan saya untuk melubangi berbagai jenis plastik seperti ini men. Karena ini sangat mudah dan dapat kita bentuk sesuai pola. Oke, lanjut untuk penutupnya. Kebetulan ini sudah saya berikan beberapa lubang. Untuk melubanginya seperti biasa saya menggunakan mata bor spiral. Lalu untuk membuat pola yang kotak saya menggunakan mata bor yang serbaguna juga. Oke, jadi bentuknya kurang lebih seperti ini. Untuk mata bor serbaguna harganya cuma Rp35.000. Baiklah men, jika sudah selesai hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Sebelah kiri itu adalah lubang kipas pendingin, bagian depan untuk output binding pos, sebelah kanan untuk lewat kabel, lalu bagian atas sudah saya berikan tempat untuk skrupnya nanti. Untuk bagian depan tampaknya seperti ini ya men, kurang lebih untuk tempat voltmeter, tempat saklar, tempat sikring, dan juga komponen untuk modul konverter. Jika kita pasang nanti bentuknya kurang lebih seperti ini. Oke, lanjut agar box ini sedikit menarik dan juga glowing, akan saya cat menggunakan cat semprot yang clear. Sebenarnya ini terserah ya men, bisa kita cat menggunakan warna lain ataupun kita pasang sebuah spotlight. Kebetulan untuk stok di markas besar saya ini tinggal cat yang clear saja men. Oke, tidak masalah, yang penting sedikit kelihatan rapi. Ngecatnya sudah, dan sambil menunggu catnya kering, kita pasang 4 buah kaki karet seperti ini. Sebelum kita bor, kita berikan tanda terlebih dahulu menggunakan paku seperti ini. Setelah itu kita bor menggunakan mata bor besi. Untuk ukuran mata bor besi yang saya gunakan, mata bor besi ukuran 2 mm. Jika sudah, untuk kaki karet siap kita pasang dan kita rekatkan menggunakan 4 buah skrup.
Oke, jika sudah selesai untuk kaki karetnya, tinggal kita lepas saja untuk cover penutup dari power supply-nya. Lalu kita lepas bagian baut pengunci di papan boardnya. Kita ganti menggunakan baut yang lebih panjang, yaitu baut dengan ukuran 2 cm. Oke, jika sudah selesai, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini setelah kita ganti baut penguncinya. Setelah itu tinggal kita kembalikan saja seperti semula dan kita tutup bagian covernya. Setelah itu untuk murnya tidak lupa kita kembalikan dan kita pasang di keempat buah baut yang sudah kita ganti tadi. Oke, ini sudah selesai dan hasilnya kurang lebih seperti ini, sudah terlihat rapi dan glowing. Tinggal kita rangkai saja atau kita letakkan di atas dari power supply bekas komputer. Sebelum kita letakkan di bagian atas, alangkah baiknya kita berikan beberapa baut untuk tempat beberapa modul yang hendak kita pasang nanti. Setelah baut terpasang, tidak lupa murnya juga kita pasang, men. Lalu kita kencangkan di bagian belakangnya seperti ini. Setelah selesai, tinggal kita letakkan saja di bagian atas power supply yang sudah siap ini. Baiklah men, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini dan kita lanjutkan di video yang part kedua. Karena durasi sudah terlalu panjang, jadi video kali ini khusus untuk pengetesan dan juga perakitan boxnya. Lalu yang di video part yang kedua, video perakitan beberapa komponen dan juga skema lengkapnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam kreatif.